Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sudah baca doa belum sebelum belajar? Bagi yang sudah, Bunda ucapkan Alhamdulillah. Bagi yang belum, baca doa dulu ya nak. Sekarang kita mau belajar tentang binatang yang hidup di darat. Akan Bunda bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, binatang berkaki 2. Yang kedua, binatang berkaki 4. Dan yang ketiga, binatang melata. Hewan yang berkaki 2 diantaranya adalah ada ayam, bebek, itik, angsa, burung, pinguin. Kemudian apa lagi ya? Ya, ada bangau, burung cendrawasih, dan masih banyak lainnya. Hewan yang berkaki 2 biasanya memiliki ciri-ciri ada paruhnya, lehernya juga panjang, dan bersayap. Walaupun tidak semua bisa terbang tinggi seperti bebek dan ayam atau angsa yang hanya bisa terbang rendah. Mereka semua pun berkembang biak dengan cara bertelur dan makanan mereka sebagian dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan serangga-serangga kecil. Sekarang coba kita hitung dulu ya jumlah kaki dari gambar berikut ini. 1, 2. Ya, kakinya ada 2. Ini adalah angka 2. Anak-anak bisa menggambar binatang berkaki 2 dari angka 2. Contohnya seperti gambar berikut ini. Silahkan dicoba di rumah ya nak. Sekarang kita mau membahas tentang binatang yang hidup di darat dan berkaki 4. Kira-kira apa saja ya? Ya, semuanya ada di lingkungan kita loh. Ada kambing, sapi atau lembu, ada kuda. Kemudian kalau kita pergi ke kebun binatang, kita bisa menemukan zebra, jerapah, kemudian ada rusa, ada kijang, dan masih banyak lainnya. Mereka semua hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Makanan mereka adalah tumbuh-tumbuhan atau rumput dan sebagian buah. Coba kita hitung kaki mereka ya. 1, 2, 3, 4. Ya, benar, kaki mereka ada 4. Biasanya kita mengenal angka 4 seperti bentuk kursi terbalik. Kursi terbalik, 4 namanya. Dan di sini Bunda mau menunjukkan gambar yang bisa kita bentuk dari angka 4. Dan jika kita ikuti langkah-langkahnya, dia menjadi binatang berkaki 4, yaitu sapi. Sekarang kita akan mengenal hewan melata. Apa itu ya hewan melata? Hewan melata adalah hewan yang berdarah dingin, memiliki sisik di sekujur tubuhnya atau kulit tebal di sekujur badannya. Biasanya dia berjalan dengan cara merayap dan hidup di 2 alam, bisa di air dan bisa di darat. Contoh-contoh hewan melata adalah buaya, ular, kura-kura, kadal, iguana, dan komodo, serta masih banyak lainnya. Binatang melata kebanyakan adalah binatang yang memakan daging atau karnivora.
Mereka juga termasuk hewan yang berbahaya ya anak-anak, seperti buaya dan ular. Sedangkan yang sedikit jinak dan bisa dipelihara seperti iguana dan kura-kura. Mereka lebih suka tinggal di air ya anak-anak. Mereka sekali-sekali ke darat ketika mereka hendak mencari makanan. Mereka dibilang berdarah dingin karena bisa hidup di segala suhu, baik suhu dingin dan suhu panas. Kita lanjut. Kali ini kita mau membagi tentang hewan yang hidup di air menjadi 3 bagian. Yang pertama, hewan yang hidup di air laut. Yang kedua, hewan yang hidup di air tawar. Dan yang ketiga, hewan amfibi atau hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Hai teman-teman, aku si kepiting yang lucu. Aku ingin memperkenalkan sahabat-sahabatku yang tinggal di lautan ini. Kita mulai dari sahabatku yang badannya besar sekali. Hewan apakah itu? Ya, benar. Namanya ikan paus. Walaupun badannya besar, tapi dia tidak ganas loh. Dia hewan yang baik dan ramah. Dia hanya makan plankton atau binatang kecil yang ada di lautan. Dan dia memiliki keistimewaan. Dia tidak bertelur loh teman-teman, tapi beranak. Seperti manusia saja ya. Sahabatnya yang sama-sama beranak, ramah dan cerdas adalah lumba-lumba. Lumba-lumba itu binatang yang lucu ya. Dia mudah bersahabat dengan kita, mudah dilatih sehingga kita sering melihatnya di acara-acara atraksi. Ya kan teman-teman? Siapa yang pernah melihat atraksi lumba-lumba? Ya, seru sekali. Sedangkan yang satu ini kebalikan dari mereka. Dia sangat ganas dan memangsa penghuni lain yang ada di lautan. Ya, dia adalah ikan hiu. Wah, giginya sangat tajam. Dan dia berkembang biak dengan cara bertelur. Dia merupakan predator di lautan, suka memangsa hewan-hewan lain yang ada di lautan. Seram sekali ya teman-teman. Sekarang kita berkenalan dengan sahabatku yang cantik-cantik dan mungil, seperti bintang laut. Dia cantik sekali ya, seperti bintang. Makanya dia diberikan nama bintang laut. Ini adalah, ayo apa ya? Kuda laut. Ya, dia mirip seperti kuda di darat ya. Tapi ukurannya sangat kecil loh teman-teman. Jika kita dekati dia itu kecil sekali. Kemudian yang ini ikan buntal. Jika dia merasa terancam, dia akan menggelembungkan badannya menjadi besar. Makanya dia disebut dengan panggilan si ikan buntal. Kemudian ikan tuna. Dan aku sendiri si kepiting. Cangkangku sangat keras dan aku punya capit. Ya kan? Nah teman-teman, demikianlah tadi perkenalan teman-temanku yang ada di laut. Nanti kita bertemu lagi ya. Bye-bye. Halo adik-adik semua, sudah berkenalan tadi dengan si kepiting. Sekarang kalian bersamaku, yaitu si udang yang lucu. Ya kan? Di sini aku si udang akan memperkenalkan binatang-binatang yang ada di air tawar. Pasti kalian sudah banyak mengenalnya. Karena ikan yang hidup di air tawar sering ditangkap dan dikonsumsi, dimasak oleh mama kita di rumah. Yuk langsung saja ya. Ini adalah ikan nila. Badannya sedikit melebar dan bersisik. Biasanya
dia dipelihara di kolam atau di danau. Kemudian dijual dan kita makan deh. Ikan nila berkembang biak dengan cara bertelur. Saudaranya adalah ikan mas. Bentuknya hampir sama ya teman-teman, tapi badan ikan mas sedikit lebih memanjang. Ini adalah ikan gabus. Ikan ini biasa ada di sungai dan rawa-rawa. Badannya sedikit panjang dan bersisi. Mulutnya memanjang dan giginya tajam ya teman-teman. Ini ikan lele. Badannya licin karena tidak memiliki sisi. Jika terkena sinar matahari, dia akan berkilau atau bercahaya karena kulitnya yang licin itu. Ikan lele biasanya memiliki apa ya teman-teman? Ya, memiliki kumis di bagian kepalanya. Kepalanya berbentuk sedikit memanjang. Ini adalah ikan patin. Ikan ini juga banyak dibudidayakan. Dagingnya tebal, kulitnya licin, dan kepalanya hampir mirip dengan ikan lele. Nah, sekarang kalian akan ditemani oleh si kura-kura. Hai teman-teman, aku adalah kura-kura. Aku ini hewan amfibi, hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Teman-temanku yang biasanya bisa hidup di air dan di darat diantaranya adalah buaya. Buaya pasti kalian sudah kenal. Badannya besar, kulitnya tebal, dan dia memiliki ekor yang panjang. Ya, giginya tajam sekali ya. Dia merupakan salah satu hewan predator atau aligator yang suka memangsa hewan-hewan lain. Wah, menyeramkan ya. Nah, ini temanku si Kata. Kata ini tubuhnya sedikit kecil dan licin. Beda dengan saudaranya si Kodok. Kodok memiliki tubuh yang sedikit besar, kemudian kulitnya gelap dan bentuknya kasar. Tahukah kalian bagaimana cara mereka berkembang biak? Ya, ini cara mereka berkembang biak. Yang pertama, mereka bertelur terlebih dahulu. Lalu telurnya berubah menjadi kecebong. Setelah itu, keluarlah kakinya menjadi katak berekor, memiliki kaki dan memiliki ekor. Setelah itu, dia pun menjadi katak dewasa, ekornya menjadi hilang. Itulah perkembangbiakan mereka. Nah, langsung saja ya, anak-anak bunda berkenalan dengan dia. Hai teman-teman, aku adalah kupu-kupu. Aku diciptakan Tuhan dengan sayapku yang sangat cantik. Aku memiliki teman-teman dengan beragam warna. Ada kuning, putih, hitam, merah, ataupun berwarna-warni pada bagian sayapnya. Kami adalah binatang yang suka makan cairan, seperti madu dan sari bunga. Kami memiliki mulut yang panjang seperti belalai gajah. Belalai ini kami gunakan untuk menghisap makanan kami yang ada di bunga. Kami adalah binatang yang berkembang biak dengan cara metamorfosis sempurna. Dari telur menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, dan berubahlah menjadi kupu-kupu yang cantik. Dan sekarang kalian akan berkenalan dengan temanku, yaitu si Capung. Hai teman-teman, aku adalah Capung. Aku memiliki sayap yang panjang dan tipis. Aku memiliki 3 bagian tubuh. Bagian kepala, perut dada, dan perut bagian belakang yang sangat panjang.
Kami adalah binatang yang biasanya bermain-main atau terbang di tanah lapang yang luas. Gigi kami sangat tajam loh. Kami bisa memakan daun-daunan dan mengunyahnya. Kami menyukai udara yang bersih dan segar. Kami juga berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, jangan rusak alam ya, agar kami tetap bertahan dan berdampingan dengan kalian. Halo adik-adik semua, aku adalah si lebah. Aku adalah binatang yang suka makan madu. Kami menghisap madu di sari-sari bunga dan bergotong royong mengumpulkannya di sarang kami. Kami memiliki sengat yang berbahaya di bagian ekor kami. Jadi hati-hati ya, jangan coba ganggu dan sakiti kami. Kami memiliki tubuh seperti ini ya, bulat, kecil dengan sayap. Dan kami memiliki belang-belang warna hitam dan kuning. Ada juga yang berwarna coklat polos atau hitam polos. Kami suka hidup bergerombol atau bersama-sama di dalam satu sarang. Bagi yang suka madu, biasanya manusia memanfaatkan madu kami untuk berbagai keperluan. Kami berkembang biak dengan cara bertelur. Hai adik-adik, aku adalah si lalat. Aku adalah binatang penyuka tempat yang kotor. Makanan kami adalah buah-buah yang busuk atau sudah terlalu matang. Dan juga pemakan daging-daging busuk. Jadi, jika kalian malas membersihkan rumah, sudah tentu kami akan bersarang dan datang ke rumah kalian. Sahabatku yang juga suka mengganggu kalian adalah nyamuk. Nyamuk bisa menggigit kalian dan menghisap darah kalian sampai perutnya kenyang. Dia juga suka tempat-tempat yang lembab dan kotor. Apalagi jika ada air yang tergenang, dia akan bertelur di situ dan menetaskan anak-anaknya menjadi jentik-jentik nyamuk. Jika kalian tidak mau digigit nyamuk, kalian harus membersihkan rumah kalian. Dan sahabatku, si Edis yang memiliki belang-belang putih di badannya dapat membawa penyakit demam berdarah. Nah, jika kalian tidak ingin sakit demam berdarah, jangan dekat-dekat dengan dia ya. Kali ini Bunda mau mengajak kalian belajar tentang binatang apa ya? Ya, binatang buas. Sekarang coba lihat, Bunda ada di mana? Bunda ada di hutan. Hutan adalah tempat hidup binatang buas. Binatang buas bukan untuk dipelihara, makanya dia harus hidup di hutan yang luas dan masih terjaga agar mereka dapat berkembang, makan, dan hidup dengan nyaman. Jaga hutan kita ya. Binatang buas adalah binatang pemangsa. Binatang yang biasanya suka makan daging. Ciri-ciri binatang buas, yang pertama, badannya itu kokoh ataupun kuat. Yang kedua, dia memiliki kecepatan berlari sehingga mudah untuk mengejar mangsanya. Yang ketiga, dia memiliki mata dengan pandangan yang sangat tajam. Dia dapat mengintai mangsa di dalam kegelapan. Yang keempat, dia juga punya hidung super loh. Dia dapat mencium bau mangsanya. Yang kelima, dia memiliki gigi taring yang sangat tajam di bagian mulutnya. Coba lihat, wah, gigi taringnya ada 2, sangat panjang dan tajam. Gigi taringnya ini berguna untuk melumpuhkan, menggigit, atau merobek mangsanya. Kemudian yang keenam, dia memiliki kuku yang sangat tajam. Kukunya ini membantunya untuk menerkam mangsanya. Biasanya binatang buas hidup dengan berkelompok atau memiliki kawanan.
Mereka memiliki wilayah-wilayah sendiri. Contohnya, harimau dengan kawanannya. Kemudian singa dengan kawanannya. Serigala juga dengan kawanannya. Mereka memiliki wilayah masing-masing. Jangan coba-coba ganggu wilayah mereka. Mereka bisa menyerangmu atau melawanmu. Binatang buas bukan hanya suka memangsa binatang-binatang lainnya yang lebih lemah dari dia, tapi dia juga berbahaya loh bagi manusia. Jika di hutan tidak ada makanan atau hutannya kita rusak, dia bisa keluar dari hutan dan mengganggu kehidupan kita, menyerang kita. Sudah banyak kejadian orang yang bekerja di kebun dimangsa oleh harimau atau oleh singa. Berbahaya sekali ya anak-anak. Coba kalian perhatikan. Ada gambar apa saja ya ini? Yuk kita sebutkan satu persatu. Ini singa jantan. Yang ini singa betina. Yang ini beruang. Beruang juga ada dua loh. Ini beruang kutub berwarna putih. Yang ini serigala. Kemudian yang ini macan tutul. Ada apa lagi ya? Yang ini adalah buaya. Buaya juga binatang buas yang suka memangsa. Yang ini macan tutul. Komodo, binatang khas dari Indonesia. Dia juga buas loh. Dia juga memakan daging atau hewan pemangsa. Ada ceta, macan kumbang, dan masih banyak binatang buas lainnya. Halo adik-adik semua, DINO, namaku Dino. Aku akan membantu Bunda mengajak kalian mengenal beberapa binatang peliharaan seperti ayam, bebek, kucing, kelinci, kambing, dan sapi. Ya, mereka semua binatang peliharaan. Binatang peliharaan adalah binatang yang bisa hidup berdampingan dengan kita dan memiliki banyak manfaat. Oke, langsung saja ya adik-adik. Ini adalah ayam. Ya, ada ayam jantan, ayam betina, dan anak ayam. Ciri-ciri ayam jantan ada jenggernya. Bulunya lebih cerah dan beragam warnanya. Ekornya juga panjang. Dia punya 2 sayap, 2 kaki. Kakinya ada tanduknya. Sekarang ayam betina. Sama seperti ayam jantan, tetapi ekornya lebih pendek dibanding ayam jantan. Dan kakinya juga tidak bertanduk. Bulunya juga tidak secantik ayam jantan. Tapi ayam betina punya keistimewaan. Dia bisa bertelur, mengerami telurnya, setelah menetas menjadilah anak ayam. Ya, lucu sekali. Bagaimana suara ayam jantan? Ayo kita tirukan. Kukuruyuk. Ya, seperti itu. Sekarang ayam betina. Sekarang anak ayam. Ayam sangat bermanfaat bagi kita ya anak-anak. Telur dan dagingnya dapat kita konsumsi. Sekarang kita mau mengenal saudara ayam, yaitu bebek. Yo, bagaimana suaranya? Bebek betina dapat bertelur seperti ayam betina. Hampir mirip ya anak-anak dengan ayam, hanya saja kaki bebek dia menyirip, memudahkan dia untuk berenang karena bebek punya hobi berenang.
Ya, bebek ini telur dan dagingnya dapat kita makan. Enak sekali. Sekarang kita mengenal binatang KUKUCICNGN, kucing. Ya, lucu sekali kucingnya ya. Bulunya sangat lembut, ekornya panjang, kakinya ada 4, kepalanya itu, wah, ada kumisnya, telinganya juga ada 2. Kucing tidak bertelur ya anak-anak, dia berkembang biak dengan cara beranak karena dia hewan yang dapat menyusui anaknya. Ya, dia suka makan daging seperti apa ya anak-anak? Ya, tikus, binatang-binatang kecil. Kemudian, jika kita selesai makan, bisa sisa makanan kita atau tulang ikan kita berikan kepada kucing. Suaranya seperti ini jika meminta makan. Miau, miau, miau. Lucu sekali ya. Kucing ini hanya untuk hiburan ya anak-anak, tidak bisa kita makan. Nah, sekarang kelinci. Wah, panjang sekali telinganya. Lembut sekali bulunya. Dino suka sekali. Dia sangat imut dan lucu. Kelinci memiliki 4 kaki, ekor, dan juga mata yang sangat bening dan bulat. Kelinci suka makan wortel. Ya, dia tidak makan daging ya anak-anak. Kemudian dia juga tidak bertelur. Dia berkembang biak dengan cara beranak. Binatang peliharaan lainnya adalah ya, kambing. Kambing juga banyak kita pelihara karena dagingnya sangat enak untuk dimakan, apalagi dibuat sate. Kambing biasanya memiliki tanduk dan juga jenggot. Itu kambing jantan. Kambing betina tidak memiliki tanduk ya anak-anak, atau tanduknya kecil. Kambing suka makan rumput. Ada kakinya 4, ada telinganya, kemudian ada ekornya. Ya, sangat sedap jika dibuat masakan oleh bunda kalian di rumah. Dia juga beranak karena induk kambing dapat menyusui anaknya. Saudara, kambing ada juga loh yang lebih besar ukurannya, yaitu lembu atau sapi. Wah, besar sekali ya. Wah, suaranya pun juga besar loh. Wah, seperti itu suaranya. Sapi memiliki ciri-ciri seperti kambing, hanya badannya lebih besar, kakinya ada 4. Sapi jantan juga memiliki tanduk. Dia berkembang biak dengan cara beranak juga. Kambing dan sapi suka makan rumput. Jadi kalau kita pelihara, jangan malas untuk menggembala sapi dan kambing. Manfaat sapi sangat banyak ya anak-anak. Dia dapat menghasilkan susu yang dapat kita minum. Dagingnya juga sangat lezat jika kita masak. Nah, kotoran sapi dan kambing juga bermanfaat loh. Bisa kita gunakan sebagai pupuk kandang. Nah, anak-anak, semua binatang itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita harus menjaga dan merawatnya. Anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Dino.